Maka kalau kita sholat, lalu berantakan, tadi Sabto, Al-Kausar lupa, dia berudah ke arah kiri, Pak. Sembari membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kalau Bapak tiba-tiba ada yang kayak gitu di samping Bapak, berarti dia lagi berantakan. Maka insya Allah akan dikembalikan lagi Bapak akan dikembalikan lagi hafalannya. Tapi kalau maaf ya, kalau sudah baca itu kok tidak lagi ya hafalannya balik, ya itu bukan salah setan. Kamu aja yang hafalannya lemah. Nanti setannya lu nyalain saya, kamu sendiri yang lemah hafalannya. Itu 3, Pak, masalah ludah. Yang keempat, ludah itu kalau kita punya anak baru lahir, Pak, ditahnik. Tahnik itu apa? Bukan formadi. Enggak, masukkan ke mulut. Punya. Sambil bercampur dengan lidah kita sebagai bapaknya, lalu ambil, lalu masukkan ke ke langit-langit atas anak kita mulutnya. Nanti anak kita nyucup, Pak. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Benar dan membedakan yang salah, terutama ketika kita berada pada zaman fitnah, Pak. Dan zaman fitnah itu yang dikorbankan dan terkorbankan pertama kali itu adalah kebenaran yang semakin samar-samar, kebatilan yang semakin menaiki trending di permukaan kehidupan manusia. Maka kita tentunya mengharapkan dan berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan kurban pada kehidupan. Orang yang telah mendapatkan kebenaran, maka tidak boleh luntur sifat kebaikannya. Makanya kalau ada orang menjalankan kebenaran, tetapi dia melakukan berbagai macam tindakan melampaui batas, gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan, ataupun gampang merusak dengan atas dalih apapun itu, maka ini tentunya adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kebenaran itu tidak melunturkan kebaikan. Kebenaran membutuhkan kebaikan dan kebaikan membutuhkan kebenaran. Itulah maksud di antara doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukilah kami yang benar adanya, lalu jadikan kami mampu mengikuti yang benar. Jadikanlah yang batil adanya, dan jadikanlah kami mampu untuk menghindari kebatilan. Maka inilah yang menjadi salah satu poros kebaikan kita, menjadi baik dan menjadi benar. Abu Thalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah kita ragukan bagaimana kebaikannya. Beliau matanya melihat Rasulullah langsung, kulitnya bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah langsung. Orang yang namanya terpatri di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang menjadikan Rasulullah bersedih ketika beliau wafat sampai disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kebaikan Abu Thalib itu tidak perlu diragukan. Tapi ketika beliau wafat, apakah kebaikan itu mendapatkan rahmatnya Allah? Tidak. Sesungguhnya kebaikan Abu Thalib hanya dibalas oleh Allah di dunia. Ketika di akhiratnya beliau tidak mendapatkan balasan karena beliau tidak mengimani dengan kebenaran dari akidah yang disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun beliau diringankan adabnya ketika beliau di neraka, tapi sesungguhnya berada di neraka itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Mengajarkan kepada kita, Allah itu membutuhkan, Allah itu menugaskan kepada kita untuk menjawab kehidupan itu dengan baik dan benar. Makanya dulu ketika kita SD, ketika kita dulu ujian, ada semester, ada cawu. Bapak tahu cawu kan? Pasti tahu. Berarti usianya di atas saya. Dulu ada cawu, Pak. Dulu kalau ada bahasa Indonesia mata pelajaran, biasanya ada naskah. Muhammad pergi jam 6.30 ke masjid, ke sekolah. Kemana perginya Muhammad jam 6.30? Jawabannya itu pilihan ganda. Ada 4. A, ke masjid. B, ke lapangan. C, ke musola. D, ke sekolah. 4-empatnya itu baik jawaban. Lapangan baik, masjid baik, musola baik. Tapi yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah ke sekolah. Karena yang dibutuhkan jawaban dari sebuah pertanyaan hidup itu bukan hanya baik, tapi harus benar. Sesuai dengan yang membuat soal. Sama, hidup itu kita hanyalah menjawab pertanyaan di dalam kehidupan kita. Dan yang membuat satu persatu ujian dan pertanyaan dalam kehidupan kita itu adalah Allah. Tidak hanya butuh kebaikanmu, tapi juga butuh kebenaranmu. Itulah kenapa Allah turunkan Al-Quran, Allah putus kepada kita Rasul, supaya kita tidak hanya menjalani proses kebaikan, tetapi harus meningkatkan upgrading pada keimanan kita dengan kebenaran. Ada namanya seorang
yang bernama Abdullah bin Jud'an. Orangnya baik, Pak. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan tentang profilnya Abdullah bin Jud'an. Yukrid Dhaif, suka memuliakan tamu. Dalam beberapa riwayat dijelaskan, Abdullah bin Jud'an itu sampai punya perabot khusus, Pak. Perabot itu tidak boleh digunakan kecuali untuk tamu. Saking memuliakan tamu. Tidak boleh tamunya pakai sisa-sisa perabotan yang dipakai keluarganya. Yasilur rahim, menyambung tali silaturahmi. Yukrid Dhaif, dan suka memuliakan tamu. Dan suka wayafukul ani, suka membantu orang yang membutuhkan. Tapi Masya Allah, walaupun dengan seluruh kebaikan yang dimiliki oleh Abdullah bin Jud'an, maka sesungguhnya Ibunda Aisyah ketika Abdullah bin Jud'an wafat, maka Ibunda Aisyah tanya sama Rasulullah, di mana tempatnya Abdullah bin Jud'an ya Rasulullah? Dia baik, tetapi dia tetap dalam kondisi musyrik, walaupun tidak memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Pada saat itu Rasulullah menjawab, finna, berada di dalam neraka. Disitulah kita semakin mengerti mata uang pada kehidupan itu adalah kebenaran pada keimanan. Itulah yang disebut dengan visa, Pak. Kalau dalam bahasa logika, analogi yang paling mudah. Bapak baik, ingin datang ke misalnya Belanda. Bapak baik, tidak ada track record macam-macam. Tapi datang ke Belanda nggak dapat visa, nggak akan diterima. Walaupun Bapak mengatakan, saya orang baik. Bagi Belanda itu simpel. Kebaikanmu kalau kamu mendapatkan visa baru bisa masuk ke negara. Maka sesungguhnya kebenaran itu adalah visa kita di dalam kehidupan di akhir. Dan itulah yang harus nantiasa kita pahamkan. Kenapa kita ngaji? Belajar. Untuk belajar. Itu merupakan proses yang panjang sampai akhirnya kita mendapatkan furqan pada kehidupan kita. Salman Al-Farisi, seorang sahabat Persia, mendapatkan kebenaran prosesnya panjang sekali. Sampai akhirnya beliau menjadi salah satu sahabat senior Rasulullah SAW. Disitulah kita paham, disitulah kita mengerti betapa dahsyatnya kebenaran pada kita. Itulah yang menjadikan kita berdoa, ya Allah, kasih kami baik, kasih kami kebenaran. Kebenaran kita pun moga-moga tidak melampaui batas. Kebenaran kita pun semoga istiqomah. Kebenaran kita pun tidak ujub. Dan kebenaran kita pun tidak sampai menjadikan kita melakukan kerusakan, karena kebenaran itu tidak boleh luntur dari kebaikan. Ada yang benar, Pak, tapi kadang ujub. Kadang ada yang benar, tetapi akhirnya mereka hulu melampaui batas. Ada yang benar, kadang-kadang tidak istiqomah. Dan itu juga menjadi penyakit di dalam masalah kebenaran. Semoga kebenaran yang kita dapatkan tidak menjadikan kita hulu melampaui batas. Kebenaran yang kita dapatkan tidak menjadikan kita berbuat kerusakan, tidak gampang mengeluarkan orang dari jalan kebenaran, dan semoga kebenaran ini istiqomah. Karena sesungguhnya jalan kebenaran, jalan yang panjang sekali. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, yang berbelok arah akan berbelok arah. Dan yang bertahan itu adalah mereka yang senantiasa bersabar. Allah tidak mewajibkan kita sampai di puncak kebenaran, tapi Allah mewajibkan kita di atas kebenaran. Semoga Allah memberikan kebenaran untuk kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur sekali kepada Allah. Syukur itu kekuatan besar bagi orang yang beriman. Karena sesungguhnya kehidupan materialisme itu hari ini kuat sekali, Pak. Kehidupan materialisme itu di dalam segala lini kehidupan kita hari ini. Tidak ada energi untuk bisa menghadapi paham materialisme yang sudah luar biasa mendarah daging pada kehidupan hari ini, kecuali adalah energi untuk menghadapi materialisme dan kapitalisme yang sudah mendarah daging pada kehidupan, kecuali adalah kesyukuran yang kita berikan. Syukur atas apa yang Allah berikan, syukur atas apa yang Allah anugerahkan, dan syukur atas takdir yang Allah gariskan di dalam kehidupan kita. Yang salah bukan
apa yang baru kita dapatkan. Yang salah bukan apa yang sudah didapatkan orang lain, tetapi yang salah itu ketika hati kita jarang dioptimalkan untuk senantiasa menata kesyukuran atas apa yang Allah telah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Syukur itu luar biasa, karena syukur itu meluruskan yang bengkok pada kehidupan kita. Syukur itu membeningkan yang keruh pada kehidupan kita. Dan syukur itu senantiasa memberikan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena energi pada kehidupan itu tidak terletak pada finansial. Kalaulah memang kehidupan di dunia energinya itu pada finansial, tidak ada orang kaya raya yang depresi dan tidak ada orang kaya raya yang frustasi. Tapi memang energi kehidupan kita tidak terletak kepada finansial. Energi pada kehidupan kita terletak pada sebuah proses kesyukuran. Dan inilah yang kita butuhkan supaya memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Karena yang kaya belum tentu cukup, yang miskin juga belum tentu kurang. Dan itu yang menjadi perhatian kita. Banyak orang kaya tetapi justru korupsi. Banyak orang miskin tetapi justru bisa mengembalikan tas yang di dalamnya ada uang 100 juta yang ditemukan di kamar mandi. Jadi sebenarnya yang kurang ini siapa? Yang kurang ini siapa? Ada koruptor, sudah punya ratusan, puluhan miliar, masih korupsi. Ada tukang OB, menemukan tas ratusan juta, tetapi dikembalikan utuh tanpa ada satupun 100.000 yang jatuh. Di situ Allah mengajarkan kepada kita, pada hikmah kejadian manusia, bahwasanya kecukupan itu miliknya Allah, dan Allah berikan kepada hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga Allah sederhanakan keinginan kita, ketika kita semakin mengetahui sisa umur kita semakin dekat dan sisa umur kita semakin sedikit, kita semakin bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan, kita ridho atas seluruh perjalanan kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa dikelompokkan pada barisan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan seluruh kehidupan. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita, yaitu surat Al-Baqarah 286. Kita kemarin membahas di dalam 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Yuk kita lafadzkan bareng-bareng Pak, supaya kita hafal doanya dan supaya menghilangkan rasa ngantuk. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya. Ayat ini harus kita lazimkan dan menjadi menu setiap malam sebelum kita memejamkan mata. Kalaupun pada malam itu Bapak tertidur pula sampai subuh dan tidak sempat untuk berdiri melaksanakan sholat, 2 ayat yang terakhir yang kita baca memberikan kepada kita pahala sebagaimana kita melaksanakan sholat tahajud pada malam itu. Dan itu merupakan keutamaan yang besar. Kita lanjutkan. Kalau tidak salah ini sudah 4 kali pertemuan. Maka Allah menyampaikan kepada kita sebuah doa di dalam ayat ini, wa'fu anna waghfir lana warhamna, yang kemarin kita sudah pelajari. Kenapa orang beriman di dalam Al-Quran, redaksi permohonan dan permintaan mereka didominasi dengan permohonan supaya kita dimaafkan dan diampuni dosa-dosanya? Karena memang dosa itu membuat tidak nyaman pada kehidupan, Pak. Sebagaimana perumpamaan yang kemarin saya sampaikan. Saya kalau bertengkar sama Pak Boni di masjid ini, menjadikan suasana masjid itu tidak enak. Ketemu sama beliau, saya akan mengambil jalan yang berbeda. Beliau ngambil shop di mana, saya akan mengambil shop yang berbeda dan berlawanan. Kenapa? Karena memang kalau ada dosa dan kesalahan antara kita dengan sesama manusia, itu menjadikan gestur kita tidak nyaman, ketemu juga tidak nyaman, yang akhirnya menjadikan apapun lokasinya itu seindah apapun menjadi tidak indah ketika kita sedang ada salah kepada orang. Orang kalau punya utang, Pak, lalu dia sudah melewati batas tanggal dia membayar utang, pasti dia akan menghindari setiap panggilan dan setiap nama yang berkaitan tentang orang yang memberikan kepadanya hutang. Karena apa? Karena memang kesalahan itu menggelisahkan. Maka itu pula yang kemarin kita sampaikan. Kenapa kita, orang yang beriman, didominasi permohonan kita di dalam Al-Quran itu meminta ampunan kepada Allah? Ya karena kita paham bahwasanya dosa itu yang membuat tidak nyaman pada kehidupan kita. Maka ini jawaban, Pak,
Dari pertanyaan kita, kalau kita ada yang merasa, saya ini sudah punya semuanya, tapi kok gelisah aja setiap waktunya. Padahal mobil sudah ada, rumah sudah ada, anak sudah dilahirkan oleh Allah untuk kami. Tetapi kenapa kegelisahan itu kami rasakan begitu kuat? Maka salah satu di antara jawaban yang paling relevan dengan pertanyaan ini adalah mungkin dosa kita dan kemaksiatan kita yang kita lakukan jarang kita bersihkan. Akhirnya membuat tidak nyaman pada kehidupan kita. Kita, Pak, kalau tidak mandi 3 hari, mau memakai baju yang harga 2 juta pun akan terasa tidak nyaman. Bukan yang salah pada bajunya, tetapi kitanya yang tidak mandi untuk misalkan dosa itu sebagaimana kondisi tidak nyaman pada kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Kenapa doa kepada Allah, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Karena kita paham, mengembalikan kenyamanan pada kehidupan itu bukan menaikkan berapa nominal pemasukan kita. Bukan. Tetapi untuk menaikkan standar kenyamanan kita pada kehidupan itu adalah membersihkan dosa. Karena dosa itulah yang membuat tidak nyaman kita pada kehidupan yang kita jalani. Nah, jadi ada orang yang berpikir secara instan. Saya belum bahagia. Berarti yang saya harus lakukan menaikkan standar nominal pemasukan. Maka itu sesuatu yang kurang benar. Kalau memang kamu belum bahagia, maka yang kamu naikkan adalah standar untuk meminta ampunan kepada Allah. Makanya disitulah kita paham, Pak. Hajat kita dan kebutuhan kita kepada ampunan itu melebihi hajat dan kebutuhan kita kepada tarikan nafas. Makanya tidaklah orang sudah wafat, orang sudah meninggal, kecuali dia pun masih dimintain ampunan dari orang yang hidup untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya ampunan kita butuhkan pada kehidupan. Ini yang sudah kita pelajari. Kita juga mempelajari bedanya wa'fu anna, waghfir lana, warham. Kemarin sudah kita kaji, semoga tidak. Sekarang kita menuju kepada kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya itu adalah anta maulana. Jadi setelah kita menjelaskan, setelah kita berdoa kepada Allah bahwasanya janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak mampu kami pikul, maafkan kami, rahmatika, maafkan kami, ampuni kami, dan rahmati kami. Maka setelahnya itu sebuah penegasan. Declare, Pak. Anta maulana, maka sesungguhnya ya Allah engkau adalah pelindung kami. Maula itu pelindung, Pak, karena Allah berfirman pada ayat yang lain, Allahu waliyul ladina amanu, karena sesungguhnya Allah itu pelindung bagi orang yang beriman. Ketika kita mendapati ada doa, di dalam doa itu kita menyeru anta maulana, engkau adalah pelindung bagi kehidupan kami, maka sesungguhnya ucapan dan seruan yang kita ucapkan ketika mengatakan anta maulana itu memiliki beberapa poin-poin konsekuensi. Poin konsekuensi yang pertama itu apa? Karena untuk memberikan kepada kita ketenangan pada kehidupan ketika kita betul-betul mampu memaknai dan menghidupkan sebuah kalimat anta maulana, engkau itu pelindung kami, Pak. Karena ketika kita betul-betul mampu untuk menerjemahkan permohonan ini, lalu kita serap pada akal dan pikiran kita dan kita lahirkan pada kehidupan kita, sesungguhnya anta maulana itu betul-betul memberikan kepada kita efek ketenangan super maksimal kalau kita betul-betul mengerti tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah. Tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya manusia itu akan senantiasa menghadapi rasa ketakutan pada kehidupan, Pak. Walanabluwannahum bisyai'im minal khawfi wal ju'i. Allah menyampaikan, kami akan uji kalian. Yang disebutkan oleh Allah dalam deretan ujian yang Allah katakan itu terjadi pada kehidupan manusia, Allah itu tidak menyebut kata fakir, Allah tidak menyebut kata miskin, tapi Allah menyebut walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi, yaitu kami pasti menguji kalian itu dengan ketakutan. Itu yang pertama, Pak. Makanya korelasi dan munasabah ayat itu
ketika kita tarik pada surat Al-Baqarah 286, ini korelasinya kuat. Supaya memberikan ketenangan kepada kita ketika kita yakin Allah itu yang memberikan perlindungan pada perjalanan kehidupan kita. Dan kita terus belajar untuk memahamkan pada kehidupan kita, tidak ada satu kekuatan manapun yang bisa memberikan kita terhindar dari musibah, terhindar dari balak, kecuali perlindungan dan kekuatan itu datang dari Allah. Ini yang kita masih kadang jatuh bangun untuk memahami sebuah permohonan anta maulana. Makanya kalau kita betul-betul memahami ini, saya ambilkan sebuah analogi sederhana. Kalau kita menjumpai, ya, ada pemain akrobat, sirkus yang dulu kita sering lihat di pusat kota-kota kalau pas acara liburan. Acara sirkus itu selalu ada adegan-adegan yang sifatnya berbahaya, penuh resiko, lompat dari satu tali ke tali yang satunya. Padahal di bawahnya terkadang tidak ada jaring keselamatan. Tapi kenapa pemain akrobat itu yakin melompat dari satu tali ke tali berikutnya? Simple, Pak, sederhana. Karena dia yakin bahwasanya temannya yang di tali satunya itu tidak akan meninggalkan dia. Dan tidak akan sibuk dengan ngurusin dia. Dan dia tahu bahwasanya teman itu nanti akan menyambar dia dan menyelamatkan dia dari kemungkinan untuk jatuh. Maka pemain akrobat ketika dia yakin bahwasanya dia itu akan disambar dan diselamatkan, itulah sebuah harga dari keyakinan, Pak, sebenarnya. Walaupun itu baru keyakinan kepada makhluk. Karena sesungguhnya ketika Allah tidak mengatakan kepada kita dan mengajari kita untuk menyeru kepadanya dengan mengatakan anta maulana, maka kita kalau ketakutan diuji oleh Allah, kita tidak tahu obatnya itu apa dan antitesanya itu apa. Makanya ketika kita sedang dirudung dengan berbagai macam kesedihan, rasa khawatir, ketakutan, yang itu merupakan bagian ujian pada kehidupan manusia, Allah tegaskan ayat ini untuk memberikan ketenangan. Anta maulana, itu persis kurang lebihnya sebagaimana perkataan anak kecil ketika dia ketakutan mencoba satu wahana yang akan dia coba, bapaknya datang dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak, ada Abi di sini." Itu maksudnya. Jadi kata anta maulana itu penuh kasih sayang. Yang kita selama ini cuma menganggapnya anta maulana. Cuma kita nggak hadirkan. Jadi itu tenang, Pak. Sebagaimana dulu ketika lomba mengikuti cerdas cermat itu, bapak saya selalu berdiri di samping dan mengatakan, "Tidak apa-apa, nanti bapak ada di sana, duduknya di sana." Dan akhirnya tenang. Sebagaimana anak-anak ngikutin peran seni di satu sekolahan, dia ketakutan, gemeter, berdebar-debar jantungnya ketika peragaannya akan datang. Lalu dia di balik tirai panggung, dia melihat, oh bapaknya ada. Tenang, Pak. Setenang itu yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Di satu sisi, Allah yang memberikan ujian kita dengan rasa takut, Pak. Takut masa tua, takut penyakit, takut ada sesuatu yang menimpa kepada kita. Itu pasti Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah menyampaikan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Pasti kami akan uji kamu dengan ketakutan. Tapi ayat ini menjadi antitesa dan menjadi obat untuk kita. Kalau betul-betul kita paham. Sehingga akhirnya kita mendengarkan kata anta maulana, itu harusnya jauh lebih tenang daripada ketika waktu kecil, kita mendengar bapak kita mengatakan, "Bapak di sini, Nak." Dan kita tenang. Maka rasa ketenangan orang yang dewasa itu ketika dia tahu Allah yang memberikan perlindungan kepada. Rasa takut masih ada? Masih. Tidak bisa dihilangkan rasa takut. Rasa takut itu bukan aib. Karena orang mukmin itu pasti merasakan takut. Takut, sedih itu bukan aib. Makanya Rasulullah sedih. Disebut tahun ketika meninggalnya Abu Thalib, disebut dengan tahun kesedihan. Aib, sedih itu bukan aib. Takut juga bukan aib. Tapi ketika orang itu merasakan takut, Allah memberikan ketenangan pada hatinya dengan berbagai macam cara. Dan itu di antara pertolongan Allah kepada hamba yang beriman. Sambilkan contoh nyata, Pak, supaya lebih real kita merasakan. Imam Ahmad itu ulama besar. Ulama yang hafal 1 juta hadis. Pak Ujang, 1 hadis. Sudah dipakai di mana-mana. Innamal a'malu binniyat. Itu pun nggak bisa nerusin. Maka Imam Ahmad itu 1 juta hadis.
Beliau mendapatkan fitnah, Pak. Beliau ditangkap karena beliau menolak untuk mengatakan Quran itu makhluk. Bahaya nggak mengatakan Al-Quran itu makhluk? Bahaya, Pak. Kalau ada yang mengatakan dan menyatakan Al-Quran itu makhluk, apa konsekuensinya? Yang namanya makhluk, musib wa mukhti. Bisa benar, bisa salah. Makanya Imam Ahmad itu tegas mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah. Ditangkap beliau, dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Dari perkataan itu, akhirnya Imam Ahmad itu sempat takut, Pak. Kenapa? Karena beliau diancam dengan hukuman cambuk. Beliau kalau tidak salah di penjara 28. Beliau itu akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Beliau memiliki rasa takut karena hukuman yang biasa ada di dalam penjara itu dicambuk. Bahkan beberapa mu'arikhin mengatakan hukuman cambuk yang terjadi pada masa Imam Ahmad itu kalau dikenakan kepada gajah, gajah itu mati. Imam Ahmad sebagai manusia biasa takut, Pak. Tapi lihat caranya Allah ketika menenangkan hambanya. Di dalam satu selnya ada seorang pencuri, Pak, yang sudah dicambuk ratusan kali. Mendapati dari gesturnya Imam Ahmad itu ada rasa gelisah. Pencuri itu ngomong sama baik guru kami, saya itu dicambuk ratusan kali. Padahal yang saya bilang mencuri. Dan itu pun saya dapatkan hukuman itu berkali-kali atas perbuatan maksiat yang saya kerjakan. Engkau adalah orang yang membela kebenaran dan engkau lebih layak untuk tenang daripada saya. Perkataan dari pencuri itu masuk ke hatinya Imam. Sampai akhirnya memberikan ketenangan kepada Imam. Allah itu kalau ngasih ketenangan itu terkadang dengan berbagai macam hikmah orang-orang di sekitar, Pak. Karena ayat sudah berhenti. Makanya akhirnya Imam Ahmad merasa tenang dengan perkataan yang disampaikan oleh pencuri itu. Kenapa? Nah, kalaulah orang yang mencuri, dia tenang ketika di penjara atas apa yang dia lakukan. Nah, Imam Ahmad itu kan harusnya paling tenang dong atas apa yang beliau yakini ketika itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu menghiasi kehidupan Imam Ahmad ketika beliau mendapatkan ujian berat. Makanya salah satu fase ketika Imam Ahmad akhirnya dicambuk, ada salah satu hal yang terjadi dan dicatat di dalam tinta sejarah emas. Imam Ahmad itu ketika dicambuk cepat gitu. Di antara beberapa cambukannya itu mengenai kepada tali kolornya Imam Ahmad. Hampir merojol, Pak. Melorot. Hampir melorot itu celana Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad dalam kondisi tangannya itu terikat dan tidak bisa untuk membenarkan tali kolornya beliau. Maka saat itu Imam Ahmad pada saat tidak ada kekuatan manapun yang bisa diandalkan oleh Imam Ahmad kecuali Allah, Pak. Maka pada saat itu Imam Ahmad itu berdoa, ya Allah, tutup auratku. Tutup aurat. Maka tali kolor yang asalnya sudah mau lepas, lalu melorot celananya Imam Ahmad, memperlihatkan auratnya Imam Ahmad terang-terangan, Pak. Karena Imam Ahmad itu ulama besar, Pak. Ulama besar sekali. Majelisnya itu kalau beliau sekali mengisi, paling minim itu 5.000 orang. 5.000 orang. Yang 500 mencatat, yang 4.500 ngeliatin doang, Pak. Karena melihat betapa senangnya mereka melihat gesturnya Imam Ahmad, cara Imam Ahmad usap wajah, cara Imam Ahmad megang jenggot, itu semuanya dilihat sama 4.500 orang yang melihat Imam Ahmad, kata Imam Ahmad. Maka ketika akhirnya tadi tali kolornya mau putus, maka berdoa Imam Ahmad. Pada saat itulah tidak ada yang bisa menghilangkan setiap kesulitan dan kesusahan Imam Ahmad kecuali Allah, Pak. Dan Allah buktikan, Allah itu pelindung. Maka tali kolor yang asalnya sudah lemes, yang sudah mau melorot, dikencangkan lagi oleh Allah. Dan Imam Ahmad menjalani hukuman itu tanpa satupun aurat beliau terlihat oleh orang. Itu yang kita dapatkan dengan kata anta maulana. Sehingga kalau kita akhirnya mengatakan anta maulana, itu ya tenang, Pak. Anak menteri, Pak, misalnya contoh ilustrasi saja. Anak menteri misalkan dia melakukan perjalanan, tiba-tiba melanggar, Pak. Maka dia tenang, Pak. Kenapa? Bapaknya menteri akan membantu prosesnya dia untuk menyelesaikan masalah yang dia dapatkan.
Kenapa dia tenang? Karena dia tahu bapaknya punya kekuasaan. Anak guru di sekolahan tiba-tiba melakukan kesalahan di kantin. Dia tenang. Bapak saya kepala sekolah kok. Bapak saya kepala sekolah. Tenang. Masalah kantin diselesaikan bapak saya. Maka itulah ketenangan yang sebenarnya kita ilustrasikan walaupun tingkatan kita sama Allah harusnya lebih daripada itu. Makanya ketika Allah mengatakan anta maulana, itu ngajarin kita supaya apa? Memang kamu boleh khawatir, kamu boleh takut, tapi satu, kamu harus tenang. Kenapa? Allah itu merupakan pelindungmu. Allah itu pelindung kita. Makanya kata-kata ini dampaknya besar pada kehidupan. Anta maulana itu besar pada kehidupan. Qadarullah, Pak, beberapa hari yang lalu saya melihat video Palestina itu ada anak seusia Ja'far, lebih besar lagi, mungkin kelas 5, kelas 6 SD. Dihancurkan tuh anak rudal rumahnya. Dia bisa mengatakan, gimana kamu menghadapi ini? Innallaha huwa maulana. Lu kata-katanya itu ini, Pak. Allah itu adalah pelindung kami. Itu kan kata-kata itu berasal dari akidah, Pak. Dari tauhid yang dalam pada hati kita, Pak. Lu sampai anak kecil, kedewasaannya itu ditompakkan lewat perkataannya. Ingat ya, yang tua belum tentu dewasa. Yang bertambah umur belum tentu bertumbuh iman dan takwanya. Tapi anak-anak Palestina itu kita diajari oleh Allah, Pak. Lalu sampai ada seorang anak ketika ditanya, rumahnya hancur, sebagian keluarganya meninggal. Dia mengatakan, innallaha maulana. Perkataan itu saya ada videonya. Innallaha huwa maulana. Allah itu pelindung kami. Selesai, Pak. Sudah kayak gitu. Apa yang bisa dilakukan orang sama orang yang sudah menjadikan Allah itu pelindung? Jadi suami tenang, jadi istri tenang, jadi anak tenang, jadi apapun tenang. Kenapa? Karena dekengannya itu dekengannya Allah, Pak. Kalau kata orang Jawa Timur yang sekarang lagi ngetren itu apa? Dekengannya dekengan pusat. Maka akhirnya apa? Menciptakan ketenangan dalam kehidupan. Indah kan? Indahnya itu apa, Pak? Setelah kita menyatakan sama Allah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kalimat setelahnya itu anta maulana. Jadi Allah itu setelah manusia itu menyatakan kepada Allah, saya jangan dikasih beban yang tidak saya mampu ya Allah. Maafkan, ampuni, rahmati. Loh, kalimat setelahnya itu rahmat, betul. Menunjukkan kasih sayang Allah. Anta maulana. Jadi habis salah, salahnya banyak sama Allah, atau salahnya anak sama manusia, sama bapaknya banyak. Terus bapaknya itu dengan sikap bijak dan gentle, bapaknya ngomong, ya apa-apa nak, bagaimanapun kesalahanmu, bapak itu tetap bapakmu. Itu gentle, Pak. Bukan bapak yang mengatakan ketika ada kesalahan yang dilakukan anaknya, bukan mengatakan, sudah ya, putus ya hubungan kita ya sekarang. Kalau nanti kamu pergi dari rumah ini, ngelakuin lagi kesalahan, jangan sebut nama bapak lagi. Karena bapak tidak mau disebut nama sama kamu. Coba kita bayangkan. Anak enggak putus harapan kalau kayak gitu, Pak. Langsung gelap itu, Pak, matanya. Ketika anak itu mendapatkan kata-kata. Nah, Allah itu diksinya indah. Setelah kamu minta maaf, minta ampunan, rahmati ya Allah, kalimat setelahnya, anta maulana. Artinya, Allah tetap jadi pelindung kamu walaupun kamu dosa. Tapi kamu minta maaf dulu. Jadi indah betul setiap pemilihan-pemilihan kalimatnya itu. Dan kita sering skip, Pak. Kenapa? Ya karena kita terlalu normatif kalau memahami agama kita. Untuk tidak menghadirkan ilmu dan nyawa pada apa yang kita amalkan. Akhirnya apa? Islam hanya menjadi fikih. Doa, saya apa? Maknanya? Itu fikih akhirnya. Maka akhirnya itu yang menjadikan kita memahami betapa kuatnya kalimat itu Allah berikan pada kehidupan manusia, orang yang beriman. Makanya dengan melihat masalah Palestina, saya kaitkan dengan Palestina. Yang pertama, masalah Palestina, saya sampaikan, kalaupun kita tidak membantu, Pak, maka sesungguhnya Allah pun dengan satu malaikat pun selesai menyelesaikan urusan Israel dan urusan Yahudi pada kehidupan di Palestina. Karena apa? Bukan kita yang melindungi Palestina. Allahu maula ada Palestina. Allah itu pelindung orang-orang Palestina, Pak. Jangan kita anggap apa yang kita lakukan itulah yang membantu. Tidak, kita hanya membuktikan, bukan membantu. Membuktikan bahwasanya kita bersama dengan orang yang ditolong sama Allah. Itu saja. Bukan karena kita grade-nya lebih tinggi daripada orang Palestina. Enggak lah, Pak. Kita makanya dengan orang-orang Palestina. Ketika kita dibasahi dengan air hujan, orang-orang Palestina itu tanah mereka dibasahi dengan tanahnya para syuhada.
Ketika di tempat kita, Pak, anak-anak mudanya asik pacaran kumpul-kumpul di kafe sampai nikahnya telat. Mereka, para pemudanya telat menikah itu karena setiap mereka ngelamar seorang perempuan atau seorang akhwat, akhwatnya ngomong, buktikan dulu cintamu kepada Allah sebelum kamu melamar kami, Pak. Lalu mereka membuktikan cinta mereka kepada Allah, mereka wafat. Ketika kita tidurnya nyenyak, orang-orang di sana tidurnya sembari berzikir setiap waktu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu merupakan zikir yang paling familiar di antara orang Palestina. Di setiap malamnya, setiap menitnya, karena mereka tahu bahwasanya tidak ada jaminan mereka hidup sampai pagi. Malaikat maut dan malaikat rahmat sibuk, Pak, dalam tanda petik, memindahkan ruhnya anak-anak kecil ke taman bermainnya Nabi Ibrahim bersama Ibunda Sarah. Karena dalam riwayat Imam Ahmad, setiap anak kecil yang wafat sebelum balik, dipindahkan ruhnya dari dunia menuju kepada tempat bermainnya Nabi Ibrahim sampai tegaknya hari kiamat. Dan hari ini taman bermainnya Nabi Ibrahim itu lagi penuh kedatangan anak-anak belia Palestina. Jadi bukan kita yang membutuhkan Palestina. Bukan Palestina yang membutuhkan kita. Kita yang membuktikan bahwasanya cinta kita bersama dengan ahli Palestina dengan cinta yang benar. Oh, saya itu bersama kalian. Makanya maaf kalau ada yang berkata ini Palestina itu masalah politik atau tidak politik sih. Ini masalah politik atau agama? Oke, kita jawab. Pertama, kita harus paham. Kalaupun kita sepakat, ini bukan masalah politik, tapi kita sepakat ini adalah masalah kemanusiaan. Dan masalah kemanusiaan itu clear di dalam agama kita. Dan tidak perlu bagi kita ketika kita mendapati orang terluka, untuk kita tanya agamanya apa. Dan itu dalam Islam ada tabrakan di depan teman saya. Lihat, maaf mas, agamanya apa mas? Ya mungkin lah. Kalaupun ada yang mengatakan itu Syiah, misal, kalau itu benar, demi Allah itu salah. Kalaupun ada yang mengatakan itu Syiah, itu pun misalkan benar. Misal, insohat takbir, kalaupun itu benar, maka sesungguhnya kita bisa katakan, bukankah itu juga seorang manusia yang harus kita berikan pertolongan? Maaf ya Pak, kita diberitahu oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim itu apa? Utibat imra'atun fi hirratin sajanatha lahiya atlaqatha wa lahiya ta'kulu min khashashil ardi. Rasulullah itu mengatakan, ada loh perempuan disiksa oleh Allah dengan api neraka gara-gara kucing dia mendolimi. Dia masukkan kucing ke dalam sebuah kamar, dia tutup itu kamarnya, lalu dia tidak berikan makan pada kucing itu ketika mengeong-ngeong, dan dia tidak biarkan kucing itu untuk keluar dari kamar untuk makan apa yang ada di atas muka bumi. Lalu perempuan itu disiksa oleh Allah. Dulu Pak, lama, 5 tahun, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, saya mikir, kenapa hadis masalah kucing ini dimasukkan oleh Allah? Tapi akhirnya hikmahnya itu lebih ketemu lagi Pak. Oh pantas nih, ini untuk jawab. Orang-orang yang mereka itu masih ragu tentang masalah Palestina, kita bisa katakan sama mereka, urusan kucing saja ketika dibiarkan mati, seorang perempuan itu disiksa oleh Allah dengan api neraka, apalagi membiarkan nyawa manusia. Itu urusan kucing, Pak. Islam memperhatikan urusan kucing. Makanya sampai kita urusan nyembelih kambing aja nggak boleh dolim, kan Pak? Kita kalau nyembelih, nggak boleh. Nyembelih itu binatang yang belum disembelih, kandangnya, lalu tempat penyembelihan, sembelihan itu di depan kandang, Pak. Apalagi sambil bercanda. Apalagi kamu ya, 1, 2, 3. Dalam Islam tuh nggak boleh fa'ahsinul kitlah. Perbaiki cara kamu menyembelih. Lu sampai urusan kambing saja kita perhatikan. Sampai urusan kucing pun mendapatkan porsi dari Allah kalau didolimi. Allah yang bertindak. Apalagi orang beriman, Pak. Ini jawaban pertanyaan. Kalaupun benar yang mengatakan bahwasanya masalah Palestina itu masalah yang nggak perlu kita bantu karena masalah politik misalnya, itu tetap manusia. Di situ ada orang Kristennya yang juga mereka mengalami target serangan, Pak. Di gereja-gereja mereka diserang. Dan itu merupakan sebuah fakta yang tidak bisa kita nafikan dan kita ingat. Itu yang kedua, jawaban kita. Kalau ada yang mengatakan ini politik, sekarang pertanyaan kita, mana politik yang kita tidak beragama? Kalau kita membenarkan bahwasanya ini politik, ini agama. Loh, agama dan politik itu sejak kapan berpisah? Kita kan nggak sekuler, Pak. Politik itu bagian dari agama, agama itu juga bagian di dalamnya ada politik. Maaf ya, saya ambilkan sebuah kias adna, sebuah kias analogi sederhana gitu. Bapak dan Ibu, Pak Ujang, tahu ludah?
Tahu ludah? Ludah itu sesuatu yang sifatnya murah, Pak. Kalau sudah kita keluarkan. Dalam tanda petik murah itu bukan menafikan nikmatnya Allah. Ya. Sesuatu yang sifatnya kecil lah. Itu sudah. Ada nggak orang habis berludah 2 jam lagi dia datang? Ludah saya mana ya? Aturan ludah itu saja. Dalam syariat itu banyak, Pak. Satu, jangan meludah ke arah kiblat. Apa kalau meludah ke arah kiblat, hati-hati. Nanti akan datang pada hari kiamat, ludahnya menempel di seluruh wajah. Jadi kalau sebelum berludah pastikan pakai kompas. Jangan ludah. Satu, Pak, urusan ludah. Dua, urusan ludah. Dua, yaitu ketika kita dalam kondisi mimpi buruk, bangun tengah malam mimpi buruk. Apa yang kita lakukan kalau kita mimpi buruk ketika kita mendapati? Pertama, jangan ngomong mimpi buruk supaya kita tidak menjadi jubirnya syaitan. Yang kedua, disuruh berludah ke arah kiri 3 kali. Fatful itu berludah ringan, Pak. Ya, simbolis aja. Nggak usah banyak-banyak. Lihat dulu, Pak, di sampingnya ada istrinya enggak. Jangan, gitu. Maka itu yang kedua, urusan ludah. Kalau kita bermimpi buruk, udah, Pak, 2. 3, kalau kita sholat, lalu bacaan kita berantakan. Contoh, ya, Sabto membaca Al-Kautsar, lupa, kebangetan banget itu Al-Kautsar. Tapi lupa, inna a'tainaka. Itu biasanya kata Rasulullah ada setan yang bernama khinzib atau khunzab. Maka kata Rasulullah disuruh untuk berludah ke arah kiri kalau kayak gitu. Jadi kalau imam sedang berantakan hafalan bacaannya, itu berludah dulu. Dan bapak-bapak jangan buru-buru langsung benerin, Pak. Maaf ya, jadi makmum itu kalau ada kesalahan imam, baru sekali, jangan buru-buru benerin. Kasih kesempatan dia, itu fikihnya gitu, Pak. Kasih kesempatan dia untuk mengembalikan kembali. Maka kalau kita sholat, lalu berantakan, tadi Sabto, Al-Kautsar lupa, dia berludah ke arah kiri, Pak. Sembari membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kalau Bapak tiba-tiba ada yang kayak gitu di samping Bapak, berarti dia lagi berantakan. Maka insya Allah akan dikembalikan lagi Bapak akan dikembalikan lagi hafalannya. Tapi kalau maaf ya, kalau sudah baca itu kok tidak lagi hafalannya balik, itu bukan salah setan. Kamu aja yang hafalannya lemah. Nanti setannya lu nyalain saya. Kamu sendiri yang lemah. Itu 3, Pak, masalah ludah. Yang keempat, ludah itu kalau kita punya anak baru lahir, Pak, di tahnik. Tahnik itu apa? Bukan kurma dicek-cek. Enggak, masukkan ke mulut. Punya. Sambil bercampur dengan lidah kita sebagai bapaknya, lalu ambil, lalu masukkan ke ke langit-langit atas anak kita mulutnya. Nanti anak kita nyucup, Pak. Kau udah lupa kan? Udah lupa. Dan ternyata secara medis itu ditemukan, ternyata anak kecil itu butuh glukosa, Pak. Dan itu diwakili dengan semacam itu. Ini 4, Pak. Kalau saya terangkan 5, 6, 7, 8 masih banyak. Yang saya sorot itu simpel aja. Yuk, kalau urusan ludah aja ada syariatnya, politik ada syariatnya. Ya, adalah syariatnya. Makanya kalaupun ada yang mengatakan ini politik, atau ini politik, atau ini adalah manusia, kalah sama jawabannya. Makanya kita kan cukup bersyukur, Pak. Bapak Presiden kita, Menteri Luar Negeri kita menyatakan keberpihakan dengan mengatakan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Yahudi. Itu sudah clear itu. Bahwasanya warga negara dalam konteks kehidupan negara Indonesia, kita sepakat bahwasanya kita ini berpihak kepada masalah Palestina. Jadi ini yang menjadikan kita akhirnya paham. Sekali lagi, bukan orang Palestina yang butuh kita, tapi kita yang membutuhkan Palestina untuk membuktikan bahwasanya kita bersama dengan orang yang dicintai oleh Allah. Dan orang Palestina itu dicintai oleh Allah, Pak. Ya? Karena apa? Karena berbagai macam keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Makanya Hudzaifah ibnul Yaman ketika beliau berkata sama Nabi, ya Rasulullah, kalau kami harus keluar dari kota Madinah, mana wilayah yang engkau rekomendasikan untuk kami untuk tinggal? Maka Rasulullah itu kan menjawab dengan imannya, Pak. Sama kayak kita, Pak, menjawab pertanyaan itu sesuai dengan latar belakang kita. Misal ada orang mau pindah ke Bekasi, mana yang paling enak untuk tinggal di Bekasi? Karena kita tinggal di Kemang, ngomongnya ya di Kemang.
Rasulullah itu iman, Pak. Menjawabnya itu iman. Ikhtiyaru rajul dalilu unwanu aqlihi. Ada kata-kata hikmah. Pilihan seseorang itu menunjukkan latar belakang akalnya, Pak. Dan Rasulullah itu menjawabnya mana? Bukan Romawi, bukan Persia. Tapi menjawab. Kalau kamu harus pindah dari kota Madinah, maka pindahlah ke Syam. Untuk memberi arti kepada kita bahwasanya tidak ada grid satu teritorial yang paling dekat dengan gridnya Madinah, kecuali Syam. Makanya kalau kita membaca ayat yang pertama surat Al-Isra itu, ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram itu, yang Allah sampaikan di dalam ayat itu, yang kami berkahi, itu memang betul-betul diberkahi. Kalau dia mengatakan, berkahnya apa di Palestina itu? Ustaz, kan perang terus. Loh, berkahnya besar. Karena apa? Tempat itu menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah, Pak. Karena arti berkah itu apa sih? Kata berkah itu, kata Imam Ibnu Rajab, adalah kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Yang namanya berkah itu apapun yang menambah taat. Mekah dan Madinah, berkah atau tidak berkah? Berkah, Pak. Padahal secara geografi, kandungan tanahnya lebih subur di Bekasi, Pak. Kalau di Bekasi kita lempar biji jambu, jadinya pohon jambu, Pak. Kalau di Mekah, kita lempar biji jambu yang tumbuh korma. Karena saking kerasnya tanah di tanah Mekah. Tapi tanah Mekah itu berkah. Berkahnya apa? Bukan gemah jinawi, enggak. Berkahnya Mekah dan Madinah itu menjadikan kamu dekat. Itu berkahnya tanah Mekah. Makanya ketika kita sholat dilipat gandakan 100.000 kali. Makanya tanah Palestina pun sama. Maka itu berkah. Karena apa? Menjadikan orang ketika berada di tempat itu mikirnya itu agama. Bahkan sampai kita mendapati orang punya perusahaan, kalau pertama kali dia menginjakkan kaki di Baitul Maqdis, itu pun yang dipikir kapan ya sini menang. Yang dipikir itu selalu agama. Itu yang namanya berkah. Makanya mereka pasti menang, pasti, Pak. Itu sudah janji ketetapan yang Allah berikan pada kehidupan kitabnya. Makanya saya sering menyampaikan dalam banyak tulisan gitu. Orang Yahudi itu bisa merusak dunia, tapi dia tidak bisa menahan musim semi, karena musim semi itu miliknya orang beriman. Salah satunya orang beriman di Palestina. Dan kita harus paham bahwasanya terkadang kemenangan itu kayak proses bersalinnya seorang wanita, Pak. Wanita itu bersalin setelah masa kepayahan demi kepayahan selama 9 bulan. Ada nggak orang ketika hamil itu jingkrak-jingkrak? Ya ada, Pak. Yang dirasakan kepayahan demi kepayahan. 1 bulan? Tidak. 2 bulan? Tidak. 3 bulan? Tidak. Berapa bulan? 9 bulan. Setelah kepayahan demi kepayahan, puncak eskalasinya, puncaknya itu kapan? Ketika sudah 9 bulan. Apa yang terjadi ketika semakin puncak itu datang? Bukan tambah enak, tapi tambah sakit, Pak. Air ketuban pecah. Darah muncul. Dan ketika darah itu mengucur, akhirnya apa? Saat ibu itu dekat dengan aroma bayi. Dengan gelombang cinta yang baru datang dari surga. Bayi akhirnya lahir dengan darah dan ketuban yang sudah pecah sebelumnya. Dari bayi itu masih berlumuran darah. Dibawa sang bidan, didekatkan kepada sang ibu. Sakit 9 bulan. Hilang, Pak. Melihat seorang bayi dengan darah. Lalu memberikan senyuman kepada seorang. Kemenangan itu, kata para ulama, kadang-kadang semacam itu. Dikasih dulu darah. Dikasih dulu dengan kesakitan dan kepayahan. Tetapi aroma darah itu mendekatkan kepada aroma. Dan itu menjadi pasti. Jadi mereka itu sudah diurus sama Allah. Innallaha huwa maulahum. Allah itu pelindung untuk mereka. Lah kita membantu, bukan membantu, membuktikan bahwasanya kita bersama dengan orang yang dilindungi oleh Allah. Bukan membantu, Pak. Kalau membantu tuh image-nya dari atas ke bawah. Image-nya nggak gitu kalau pada ahli Palestina. Image-nya itu apa? Image-nya itu adalah kita membuktikan, Pak, supaya kita itu dibersamakan dengan mereka. Kok bisa harus dibersamakan dengan mereka, Ustaz? Karena ada hadis indah yang harus kita paham. Anta ma'ama'ah baka. Kamu kan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Dan kalau kita membuktikan cinta kita kepada Palestina, kita dikumpulkan dengan mereka walaupun derajat kita tuh masih jauh di bawah mereka. Masih jauh. Innallaha takafala li syami wahid. Rasulullah mengatakan Allah itu menjaminkan dan menggaransikan kepadaku tentang Syam dan terutama. Tapi ingat, itu bukan berarti semua penduduk Palestina itu semuanya bertakwa. Tidak. Itu tergantung pribadi-pribadinya. Tapi secara global mereka diberkahi oleh Allah. Itu yang kita harus paham.
Kalau ada yang mengatakan begini, nolok jauh-jauh yang dekat aja banyak. Simpel Pak jawab. Jauh aja dibantu kok, apalagi yang dekat. Jadi kita itu kan sering membantu dan tidak usah kita declare setiap waktu. Kenapa Pak masa Palestina kita harus declare? Supaya suara kita nyampe. Suara kita nyampe Pak. Supaya suara kita terdengar untuk mereka. Supaya mereka paham bahwasanya ada orang mukmin yang berdiri bahu-membahu dengan mereka. Bukan kita akhirnya pamer. Dapat berapa? Bukan masalah pamernya. Tapi masalah kita menyampaikan supaya nyampe kepada yang di dekat-dekat kita bantu tanpa kita harus bersuara setiap waktu. Justru orang yang kadang-kadang suka komen, jauh-jauh dibantu, dekat aja. Mungkin dia juga nggak pernah bantu yang dekat juga kok. Udah, jangan kita jadikan masalah isu Palestina ini akhirnya apa memecah belah di antara. Ya kalau memang kamu nggak bisa membantu, nggak apa-apa. Cukuplah. Dan biarkan orang yang ingin membantu itu membantu tanpa merasa suara di telinga itu terlalu berisik. Ya salah kamu misalkan nggak sepakat, ya nggak apa-apa, kita nggak bisa maksa setiap orang, tapi jangan terlalu keluar-keluar. Maka itu yang menjadikan kita akhirnya mengerti tentang masalah. Jadi yang di sana yang meninggal itu banyak. Kalau ada yang mengatakan itu kan yang salah gini, Hamas yang melakukan serangan pertama. Sambilkan analogi yang sederhana. Saya naik mobil. Di perjalanan, saya ketemu Pak Ujang. Saya kenal Pak Ujang. Saya bilang, berhenti. Pak Ujang mau kemana? Ke Blok M. Kayak anak muda. Kita nggak apa-apa, yuk. Naik. Di tengah perjalanan, Pak Ujang dorong saya, Pak. Saya jatuh. Dia dengan santai pindah dari sisi kiri ke sisi kanan. Terus tutup pintu dengan santai. Terus, ya itu kan mobil saya. Saya ngejar, nggak kejar dia mobil. Yang saya lakukan apa? Saya ngelemparin batu. Wah, 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 wah. Terus ketika saya ngelemparin batu untuk menghentikan laju Pak Ujang yang telah ngambil motor saya, terus yang salah saya gara-gara ngelemparin batu. Terus jawabannya apa? Terus kira-kira kayak saya harus ngapain? Ya datengin dong baik-baik, ketuk. Nah dia mobilnya kenceng. Nah saya itu kan hanya pingin untuk mengambil kembali hak saya. Saya pingin ngejar, tapi tidak nyampe kaki saya. Yang saya lakukan apa? Ya saya pingin memberikan peringatan, warning kepada Pak Ujang. Jangan ngambil mobil saya. Apa yang bisa saya ambil, saya ambil. Ketika saya lari, saya ketok-ketok bagian belakang. Pak Ujang, ini mobil saya. Antum mabuk ya? Nah Pak Ujang nggak berhenti-berhenti. Terus saja ngeliatin aja. Ya saya ketok terus. Yang bisa saya lakukan, ya saya lakukan. Untuk mengembalikan mobil saya menjadi milik saya. Jadi kalau ada orang yang ngomong macam-macam tentang masalah perjuangan orang Palestina, sudahlah. Kita ini kan adalah bangsa yang dididik oleh para pahlawan besar. Kalau kita menyalahkan orang yang berjuang di Palestina, salahkan aja Pak Jenderal Sudirman. Ketika beliau melakukan takbir gerilya, hit and run, lari. Ada nggak yang menyalahkan Jenderal Sudirman? Saya yang akan ketemu sama orang. Kita salahkan dengan orang-orang yang telah mendirikan bangsa ini dengan darah-darah mereka luar biasa untuk membebaskan kita dari Belanda. Salahkah Bung Tomo ketika dia harus mengusir Belanda ketika mendarat di Surabaya? Orang sedang mempertahankan hak di komentar. Nanti orang yang suka komentar bahwasanya semacam itu, kamu diambil mobilnya, diem ya. Oke, itu baru apple to apple. Kalau kamu diambil mobilnya, diambil rumahnya, kamu diem, oke, kamu boleh ngomong kayak gitu. Simpel kok sebenarnya, jawabannya juga nggak perlu pakai ayat. Orang tuh mobil lagi diambil, yang di belakang ketok-ketok, Ujang, berhenti Jang. Itu ikhtiar untuk menjaga milik saya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Israel, oleh Palestina dengan Israel itu sama dengan konteks kita 70 tahun yang lalu antara Indonesia dengan Belanda. Nah, Belanda dengan enaknya mengadakan berbagai macam perundingan, Pak, untuk membagi dan memecah-mecah Indonesia dengan berbagai macam diplomasi ketika kekuatan senjata sudah tidak bisa. Itu kalau dulu para pendiri bangsa kita tidak sepakat itu dan tidak kuat jadi satu, Pak. Dipecah-pecah Indonesia, Pak. Dan itu merupakan salah satu hal paling histori yang paling mudah Allah sampaikan kepada kita. Jadi ini cara kita menjawab berbagai macam isu-isu.
Saya menjawabnya tidak usah pakai ayat, pakai analogi sederhana saja. Supaya kita paham bahwasanya persoalan itu adalah persoalan yang sifatnya itu clear kebenaran. Jangan dipersulit memahami kebenaran itu. Karena kebenaran itu simpel. Kebenaran itu kayak air, mencari hati yang rendah yang tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Ketemu kebenaran. Kebenaran itu tidak pernah naik ke atas, Pak. Karena kebenaran itu disifati oleh para ulama salaf itu kayak air dia. Dia mencari hati yang rendah, hati yang mau menerima, hati yang mau membuka dulu telinga. Kecuali orang-orang yang punya kepentingan khusus untuk membela Israel yang presiden kita dan menteri luar negeri kita luar biasa. Menteri luar negeri kita seorang ibu di depan sidang parlemen PBB menyatakan tegas, Pak. Insyaallah, semoga Allah mengangkat beliau sebagai beliau seorang perempuan bisa untuk menyatakan bagaimana emosinya, pembelaannya, loyalitasnya. Apalagi kita seorang laki-laki yang juga kita semua beriman kepada masalah kucing aja menyebabkan perempuan masuk neraka. Apalagi ini masalah manusia yang sampai hari ini update hampir 8.000 yang sudah 8.000 itu, Pak. Itu darahnya orang manusia. Kita nyembelih sapi berapa? Nyembelih kambing berapa? Kita nyembelih kambing gak ada 100. Dari pagi sampai sore lelah. Itu darahnya kambing. Ini darahnya orang iman. Ada yang tangannya begini ketika minyak kasturi itu bau di mana-mana. Mau kurang apa kita sebagai pemimpin? Sekali lagi bukan Palestina yang butuh kita. Kita bukan membantu. Kalau membantu itu image kita yang di atas. Kita yang membuktikan dengan perantara orang Palestina itu kita mendapatkan shortcut, Pak. Jalan pintas kamu. Supaya kamu dikumpulkan dengan orang Palestina, kamu buktikan cintamu dengan memberikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya dikumpulkan dengan anta maula fangsurna alal qaumil kafir. Maka depan kalau tidak ada udur, insyaallah. Barakallahu fikum. Berarti sudah 6 atau 5 kali. Tidak apa-apa, ilmu itu yang penting pelan-pelan. Tapi kenal, ilmu itu jangan terlalu cepat, terlalu instan dapatnya. Karena yang terlalu instan dapat ilmu terlalu banyak, hilangnya juga banyak. Manta'alam jumlatan dah min jumlatan. Orang itu kalau belajarnya langsung banyak, hilangnya juga langsung banyak. Yang bahaya lagi itu adalah orang yang belajarnya dikit, hilangnya banyak. Nah, itu sisanya dari mana? Barakallahu fikum, ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang sifatnya terlalu emosional ketika menyampaikan masalah Palestina. Sebenarnya bukan emosional, supaya kita paham bahwasanya masalah Palestina itu seterang matahari di siang hari yang hari ini betul-betul Allah ujikan untuk kita. Menjelaskan matahari terang itu kan capek. Kalau menjelaskan kapan hujan, kita masih bisa agak pelan aku. Jadi teori ini ada berkah. Tapi kalau menjelaskan matahari panas, itu kan kadang-kadang musuh matahari. Tapi ya terkadang harus disampaikan. Dan apa? Kebatilan itu terkadang bisa mendominasi karena minimnya orang yang bersuara. Makanya ada salah satu ayatnya Allah, qul ja'al haqqu wa zahaqal. Yang menarik itu, mari kita bedah dari sisi perspektif Imam Ibnu Qayyim. Di dalam ayat itu Allah mengatakan, katakanlah, ja'al haqqu telah datang ke wa zahaqal batil, dan telah sirna kebatil. Yang menarik adalah, kenapa Allah memerintahkan kita untuk mengatakan, katakanlah telah datang kebenaran, kebatilan langsung hilang. Karena sebenarnya menghadapi kebatilan itu, Pak, kalau kita konsisten bersuara, kebatilan itu lincah. Karena kebatilan itu tidak punya salah, tidak punya kekuatan sama sekali. Kebatilan itu melawan kebenaran yang disuarakan itu kalah, Pak. Dan kenapa sekarang kebatilan itu mendominasi? Karena sedikitnya orang yang mengatakan ja'al haqqu. Makanya Allah memulainya itu nggak mengatakan angkatlah kebenaran, pikullah kebenaran. Allah mengatakan pul, katakan saja kebenaran sudah. Jadi kalau orang itu berani speak up, kebatilan itu. Karena yang kita lawan hari ini cuma narasi di luar Palestina. Makanya Israel itu membayar selebgram dunia. Selebgram dunia dibayar untuk membela kepentingan mereka di
untuk membela kepentingan mereka di tanah. Tapi kita harus ingat, tidak ada pesta yang tidak usah. Untuk orang-orang yang itu tidak ada pesta yang tidak usah. Semoga Allah berkahi kita dan semoga Allah mampukan kita untuk mendekati gridnya keimanan orang-orang Palestina dalam secara diplomasi. Kita paham bangsa yang pertama kali memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Indonesia itu bangsa Palestina. Masalah sejarah itu saya agak kurang paham, tapi yang jelas inilah Palestina. Sekali lagi, bukan kita yang membantu, tetapi kita bersanding dan kita memberikan kecintaan kita. Ada yang tidak mau bertanya? Ya, Pak Ujang. Silahkan. Ya harus melakukan pembuktian dulu kepada Allah kan. Karena kita kalau ingin untuk dijadikan, kalau Allah betul-betul melindungi kita, nah kalau kita masih berdosa, kita masih penuh dengan kemaksiatan, dan kita penuh dengan kesalahan, yaitu menghalangi pertolongan. Apakah orang yang berdosa tidak dilindungi? Yang saya tahu, saya tidak bisa menjawab itu. Yang saya tahu, tidaklah orang yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah kecuali adalah orang-orang yang mereka mendekat kepada Allah. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ مِّمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشَيْءٍ مِّمَّا حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِن كُنتُ أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Ada hadis qudsi riwayat Muslim. Tidaklah seorang hamba ketika dia melakukan perkara kewajiban, lalu dia menambahkan dengan yang sunnah, sampai aku itu mencintai. Kalau aku sudah mencintainya, aku menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga kakinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Wala in sa'alani, kalau dia meminta kepada la'utiyannahu, aku pasti akan memberikan kepada. Wala in ista'adani la'uidannahu, kalau dia meminta perlindungan kepada aku berikan. Secara normalnya, ala jumlatil qaul, normalnya Pak Ujang, kalau Pak Ujang itu taat dan bertakwa, perlindungan itu lebih dekat. Tapi kalau kita melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan, maka itu menjauhkan pertolongan. Tapi apakah Allah pasti tidak menolong orang yang berdosa? Saya tidak. Karena Allah punya sisi rahmat. Kenapa? Kita pernah lihat kejadian, Pak, bagaimana Rum dengan Persia. Rum sama Persia ini sama-sama musyrik, Pak. Persia nyembah sama api, Rum ahlul kitab. Karena dua-duanya menyimpang, tapi secara skalanya Romawi itu lebih dekat kepada kebenaran daripada orang Persia yang mereka menyembah api. Skalanya kan jauh menyembah api, tapi Allah itu menolong Romawi. Boleh betul kan dikalahkan Rom, dan dalam beberapa tahun kembali nanti dia akan menang. Walaupun mereka adalah ahlul kitab, tetap ada skala-skalanya, Pak. Misalkan ada orang dolim dengan orang dolim saling bertengkar, mungkin ada yang mendapatkan pertolongan yang skala kedolimannya itu tidak parah daripada yang satu. Tapi memastikan, saya tidak. Mengerti, Pak? Jangan ambil mobil saya ya. Nanti saya malah dianggapnya ini ngapain ngejar-ngejar mobil. Ada lagi yang tidak mau bertanya? Tidak ada. Itulah, mari kita akhiri kajian kita. Senang sekali berjumpa. Saya mohon maaf ya Pak kalau kadang-kadang last minute libur, karena memang banyak hal yang kami harus selesaikan. Alhamdulillah 2-3 pekan yang lalu saya harus menyelesaikan buku. Judul bukunya bagus nih Bapak-Bapak. Berdamai di usia senja. Terus kemudian pekan lalu juga menyelesaikan buku Me and My Health. Saya juga nyampaikan Pak, nanti insya Allah Syamila itu akan mengadakan Syamila Wisdom. Kemarin ada yang ikut Syamila Wisdom yang pertama, Pak Dokter, di Rakutel di Jakarta Selatan. Syamila Wisdom itu maksudnya apa, Ustaz?
untuk kita Pak, di masa senja, bagaimana sih kita melihat masa senja dari perspektif yang menyenangkan, dari referensi sunnah yang disampaikan. Contoh Pak, saya sampaikan. Rahimallahu rajulan idza balagha sab'ina min umrihi ahabbahu ahlus sama wa ahabbahu Allah. Orang itu kalau sudah mencapai angka 70 tahun dari umurnya, maka Allah itu mencintainya dan penduduk langit pun mencintainya selama dia taat. Kenapa Pak? Saya ambilkan analogi yang gampang. Kenapa dulu kita waktu kecil sayang banget sama kakek nenek kita? Dari ubatnya, dari keriputnya, dari tangannya yang penuh dengan keriput itu justru sayang banget. Karena apa? Karena fitrahnya makhluk itu rahmat sama orang yang tua. Dalam riwayat itu akhirnya kita paham. Kalau anak kecil saja senang sama orang tua, kakek neneknya. Dan sering meminta neneknya untuk tidur di rumahnya. Nek, tidur di sini dong, nek. Bah, kalau saya dulu, mbah. Bah, tilam meriki, mbah. Oh, tilam meriki. Tidur sini, mbah. Nona. Oh, ya. Senang. Anak kecil aja senang sama orang tua. Penduduk langit pun sayang sama. Tapi kadang-kadang masalah-masalah kayak gini tuh nggak nyampe sama orang tua. Dan banyak orang tua itu ketika di masa senja itu bingung. Saya di masa. Belum lagi Pak, ada satu hadis. Ini saya sampaikan bocoran. Ada satu hadis Pak. Bapak masih ingat gak hadis? Ada dua orang datang dari Yaman. Lalu mereka masuk Islam di kota Madinah. Lalu akhirnya mereka bersama dengan Nabi. Lalu akhirnya ada peperangan. Yang satunya perang, satunya juga ikut perang. Yang satunya meninggal di peperangan. Yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya. 1 tahun setelah. Maka ketika dua-duanya sudah meninggal, yang satu meninggal di peperangan, yang satu meninggal 1 tahun setelah. Setelah meninggal, ada seorang sahabat, Talhah radhiyallahu anhu, bermimpi Pak, melihat dua orang itu di depan surga. Lalu ada panggilan di dalam surga. Dan yang dipanggil pertama kali bukan orang yang mati di peperangan, tapi orang yang mati 1 tahun setelah masuk ke surga. Lama sekali dia di surga. Baru setelah itu ada panggilan yang kedua. Yang mati di peperangan. Baru masuk ke surga. Setelah panggilan yang pertama sekian lama. Tolha langsung bangun bingung Pak. Loh, harusnya kan masuk surga itu pertama kali itu adalah yang mati syahid. Kok yang malah masuk surga pertama kali adalah yang meninggal 1 tahun setelah? Lalu akhirnya pertanyaan itu ditanyakan ke banyak orang, gak ada jawaban yang memuaskan. Sampai akhirnya terdengar oleh Nabi, sini Tolha, apa yang menjadikan kamu bingung? Ya Rasulullah, ada satu orang meninggal di peperangan, satu orang meninggal 1 tahun setelahnya. Loh kok yang masuk surga itu adalah yang meninggal 1 tahun setelahnya, lebih dulu ke surga dan tinggi derajatnya dibandingkan yang kedua yang dipanggil. Perhatikan terus. Bukankah yang 1 tahun meninggal setelahnya dapat tambahan sholat, dapat tambahan puasa, dapat tambahan rukuk, dapat tambahan doa, dapat tambahan sedekah yang dilakukan selama setahun? Betul ya Rasulullah. Itulah yang menjadikan derajat yang ditinggikan. Bapak bisa membayangkan. Kalau tambahan 1 tahun saja sudah modal gede untuk melipat gandakan amal manusia kepada Allah. Apalagi bapak-bapak ini yang umurnya sudah di atas 60 tahun. Pak Buni berapa Pak Buni? Pak Buni umurnya berapa? 73. Masya Allah. Dapat berapa tahun tambahannya Pak Boni? Dari umur 63 yang disampaikan oleh Rasul. Ada di sini yang 70 tahun. Pak Ujang berapa? 57. Tambahan itu Pak, umur Pak, itu nambah keberkahan kalau dia selama beriman. Ya banyak orang nggak paham Pak. Di usia senja. Bingung. Belum lagi membahas tentang fikihnya. Belum lagi membahas tentang memandang kematian itu dari sudut pandang yang betul-betul melapangkan hati. Makanya Masya Allah itulah akhirnya kami membuat Syamila Wisdom. Ada di Hotel Rajakarta kemarin di bulan apa? Sabtu 2 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah full seat Pak, 250 dari Kemang yang daftar Pak Dokter ikut. Insya Allah kami membuka batch yang kedua kalau Bapak-Bapak mau ikut menyelami selama 2 hari bagaimana sih kehidupan di waktu senja, berdamai dengan di waktu senja. Berdamai itu kan pakai ilmu Pak.
Kalau kita berdamai nggak pakai ilmu, ya pasti kalah diplomasi. Berdamai di masa tua pun harus pakai ilmu. Nah, itulah kenapa pentingnya kita mempelajari satu hadis. Bagi yang pengen mendaftar, silahkan mendaftar. Insya Allah ini sudah tinggal 50 seat, tinggal 50%. Kalau ada yang bergegas untuk mengikuti, semoga Allah memberkati. Ini yang dapat kami sampaikan. Terus pula saya sampaikan, nanti di bulan Desember ada Samila series untuk pasangan yang sudah menikah dan belum menikah. Insya Allah itu diselenggarakan secara online. Bapak-bapak kalau punya cucu yang belum menikah atau baru menikah atau sudah agak lama menikah, kita pelajari bersama-sama, Pak, bagaimana materi tentang masalah keluarga dengan judul Me and My Husband. Ini kalau ini diselenggarakan secara online, banyak sekali yang kita akan bahas di situ. Sisi lain pernikahan itu apa, sisi lain seorang laki-laki, kewajiban seorang wanita, dari perspektif yang selama ini mungkin jarang dibahas, dan semuanya berdasarkan kepada dalil-dalil sahih yang kami selalu kemukakan. Ini saja yang kami sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi.